Temanmu yang ngefans berat sama Anabul mau liburan sepanjang weekend. Dia memintamu untuk merawat kucingnya. Setelah masuk ke rumahnya, kamu langsung membuka kulkas untuk mencari makanan sehat. Mungkin ada ayam. Oh, ada coklat tuh. Kemudian coklat itu kamu lempar ke kucing temanmu. Wow, bunyi alarm. Temanmu langsung telepon sambil ngomel-ngomel. Ternyata dia masang sistem alarm di rumahnya dan akan langsung berbunyi saat kucingnya berada dalam bahaya. Jangan sekali-kali ngasih coklat ke kucing ya. Coklat punya zat beracun yang bernama theobromina. Metabolisme kita memang bisa mengurai zat ini secara alami. Jadi coklat tetap aman kita konsumsi. Malahan makin banyak makin bagus. Hehehe, malah jadi keterusan nih. Tapi lain halnya dengan kucing. Kafein juga termasuk bahan yang berbahaya. Semua jenis coklat bisa membahayakan kucing, termasuk coklat semi manis, susu, dan coklat putih yang rendah kakao. Ada juga brownies coklat, donat, cookies, dan permen. Jenis coklat yang paling berbahaya yaitu coklat hitam dan coklat masak karena kakaonya lebih banyak. Coklat masak dalam jumlah kecil saja bisa berdampak fatal seperti 23 coklat bungkus. Es krim coklat memang nggak begitu membahayakan karena kakaonya sedikit, tapi makanan ini juga mengandung gula dan laktosa dari susu. Udahlah, jauhkan saja kucingmu itu dari coklat. Tergantung ukurannya, coklat juga beracun bagi anjing. Pemilik hamster, kelinci, dan burung juga sebaiknya nggak ngasih makan hewan peliharaannya dengan coklat. Xylitol atau pemanis buatan tidak baik untuk semua hewan peliharaan. Pemanis jenis ini terdapat pada permen, permen karet bebas gula, pasta gigi, hidangan panggang, dan sejumlah makanan diet. Anjing sangat anti dengan xylitol. Jadi jangan sampai makanan anjingmu mengandung xylitol ya. Kebanyakan kucing sangat menyukai tuna. Nggak apa-apa juga sih kalau ia makan makanan kucing yang mengandung tuna. Tapi kalau yang diasup berupa tuna kemasan yang dikonsumsi manusia, lama-lama ia akan kekurangan nutrisi penting. Kesehatannya juga bisa menurun. Nah, penting nih, jangan asal taruh makanan kaleng yang udah kamu buka ya. Tubuh kucing bisa menolerir hati sapi kalau dikonsumsi dalam jumlah sedikit. Tapi kalau kebanyakan, vitamin A-nya akan berlebih. Kucing dan anjing nggak perlu mengasup bawang bombay, baik dalam bentuk bubuk, mentah, matang, atau kering. Bawang putih 5 kali lebih kuat dari bawang bombay. Maka perlu disingkirkan juga. Jangan kasih kucingmu susu, keju, atau produk susu lainnya. Kebanyakan kucing nggak bisa mencerna laktosa. Akibatnya bisa memicu gangguan perut serius. Sama halnya dengan anjing, produk susu bisa menyebabkan alergi. Nggak perlulah joinan es krim dengan anjingmu saat cuacanya ngebul. Air dingin aja sudah cukup kok. Anggur dan kismis kurang bagus untuk hewan peliharaanmu. Meski cuma makan sedikit, Anabulmu bisa sakit. Sebagai gejala awal, anjing akan terlihat lesu, sedangkan kucing akan sangat hiperaktif. Kafein dalam teh, biji kopi, kopi bubuk, minuman soda, dan minuman berenergi bisa berakibat fatal bagi Anabul. Sebagai gejala awal, semua bahan makanan ini bisa meningkatkan detak jantung dan pernafasan, serta bikin gelisah dan kejang otot. Tulang dan daging tanpa lemak, baik yang matang maupun mentah, bisa memicu masalah pencernaan pada kucing dan anjing. Saat makan tulang, Anabulmu bisa tersedak. Tulang juga bisa menghalangi sistem pencernaan dan pastinya berujung fatal. Telur dan daging mentah bisa membuat kucing keracunan karena di dalamnya terdapat bakteri jahat. Putih telur mentah juga mengandung protein yang bisa memicu masalah kulit dan bulu pada kucing. Ikan mentah juga nggak bagus. Di dalamnya terdapat enzim yang mampu merusak vitamin B. Vitamin ini sangat penting untuk kucing karena kalau sampai kekurangan vitamin B, kucing bisa mengalami masalah neurologis. Kalau kamu biasa ngasih makanan anjing ke kucingmu atau makanan kucing ke anjingmu, udah ya, please stop sekarang juga. Kalau Anabulmu nggak sengaja icip makanan dari spesies lain, efeknya nggak akan parah kok. Tapi ini nih masalahnya, kucing perlu makanan yang kaya protein, vitamin, dan sejumlah asam lemak secara rutin. Nutrisi ini nggak begitu banyak terkandung di dalam makanan anjing, sedangkan anjing perlu makanan yang jauh lebih seimbang. Makanan kucing terlalu tinggi lemak, kalori, dan protein. Kalau terus-terusan diberi makanan kucing, anjingmu bisa obesitas dan menderita penyakit perut. Bisa berabe kan? Makanan biasa yang kaya vitamin seperti alpukat pun bisa lo bikin anjingmu alergi. Alasannya ya karena daun, biji, kulit, dan daging buahnya banyak mengandung persin. Kalau kebanyakan zat mirip asam lemak ini bisa memicu masalah perut yang pastinya bikin jengkel. Selain itu, bijinya bisa menyumbat saluran pencernaan. Alpukat juga sangat berbahaya bagi kelinci dan burung karena mengandung persin. Beberapa jenis burung bisa menolerirnya, tapi ada juga yang menderita kerusakan jantung. Gak perlu ambil resiko lah, sebaiknya jauhkan buah ini dari hewan tersebut.
Hindari juga buah kesemek, persik, dan prem, karena di dalamnya terdapat biji dan isi buah. Selain menyumbat usus, biji buah persik dan prem juga mengandung sianida. Zat ini sangat beracun bagi manusia dan anjing. Saat masuk ke perut kucing atau anjing, adonan ragi akan melewati proses alaminya, yaitu mengembang. Akibatnya perut anabul akan meregang dan bisa memicu rasa sakit. Saat kamu bikin kue, jangan biarkan adonannya tersentuh oleh anabul ya, awasi terus pokoknya. 6 kacang macadamia saja udah cukup ampuh loh bikin anjingmu jatuh sakit. Malahan akan lebih berbahaya kalau si Heli memakannya dengan coklat. Kombinasi yang mematikan tuh. Meski anabulmu terus memelas agar diberi keripik atau pretzel, jangan kasih. Garam berlebih akan membuatnya haus serta bisa menyebabkan masalah perut dan depresi. Garam berlebih justru lebih membahayakan bagi burung peliharaan loh. Satu pretzel aja bisa mengganggu keseimbangan cairan tubuhnya lalu menyebabkan dehidrasi. Apel, ceri, aprikot, pir, dan buah berbiji lainnya juga berbahaya bagi burung karena mengandung sianida. Tanpa biji, buah-buahan ini aman dikonsumsi. Jauhkan juga kelincimu dari buah-buahan tadi. Bagi burung, buah tomat memang aman dikonsumsi, tapi batang, ranting, dan daunnya mengandung racun, jadi harus dihindari. Makanan tinggi lemak seperti mentega, minyak, daging berlemak, dan kacang-kacangan bisa menyebabkan kolesterol tinggi dan obesitas, terutama bagi burung beo Amazon dan Quaker. Selain itu, kebanyakan bawang bombay dan bawang putih bisa menimbulkan masalah pada pencernaan burung. Jamur pun punya efek yang sama. Hamster perlu beragam diet, selain makanan olahan manis, junk food, tomat, dan almond pahit, karena semua makanan ini kaya akan sianida. Bagi hamster, kandungan lemak pada kacang terlalu tinggi, belum lagi yang rasanya asin. Kacang jenis ini akan membuatnya dehidrasi. Hamster cuma bisa mengonsumsi buah dalam jumlah sedikit dan harus selalu dicuci bersih, sama seperti sayuran. Lemak kurang baik bagi ikan. Saat memberi makan ikan peliharaanmu, pastikan kandungannya nggak lebih dari 3% ya. Nah, untuk ikan karnivora, kandungan maksimumnya sebesar 6%. Simpan makanan keringnya di wadah kecil yang tertutup rapat. Air akan merusak teksturnya dan saat wadah besarnya keseringan dibuka, udara lembab akan ikut masuk. Di alam liar, kura-kura bisa makan apa saja dan kapan saja. Pasti nggak ada produk susu kan di alam liar? Hewan ini nggak bisa mencerna laktosa, jadi jauhkan dari susu, keju, yogurt, dan produk susu lainnya. Selain itu, batasi asupan daging mentah, ikan, atau ayam karena kadar proteinnya akan melebihi jumlah yang diperlukan. Makanan olahan untuk manusia seperti sosis, makanan kaleng, kentang goreng, dan saus tomat sebaiknya juga jauh-jauh dari jangkauannya. Kandungan garam dan zat pengawet lainnya terlalu tinggi. Perhatikan juga buah-buahan yang kamu pilih, terutama kalau kamu punya kura-kura air. Kelinci nggak perlu mengasup yogurt dan snack berkarbohidrat tinggi seperti muesli, roti, pasta, cookies, cracker, dan sereal. Sebaiknya hindari juga selada bokor karena sayuran ini mengandung bahan kimia yang membahayakan kesehatannya. Kentang dan parsnip yang banyak mengandung pati juga sulit dicerna. Selai kacang juga bisa bikin sakit perut. Makanan hamster sama seperti makanan anjing dan kucing nggak boleh masuk ke mangkok makanan kelinci. Kebanyakan vitamin dan mineralnya tidak dibutuhkan oleh kelinci, dan kandungan nutrisinya terlalu sedikit. Rasanya keren banget kalau bisa memahami bahasa hewan peliharaanmu. Coba bayangkan, kamu sedang membawa anjingmu jalan-jalan, dan tiba-tiba ia bilang, "Hei manusia, coba lihat orang itu deh. Kayaknya dia orang jahat. Kita menjauh saja yuk." Huk! Atau saat kamu hendak meninggalkan rumah dan kucingmu yang lagi berbaring di sofa bilang, "Bro, bawa payung. Ekorku bilang nanti bakal hujan. Oh ya, makanan. Beri aku lebih banyak makanan." Secara umum, hewan peliharaanmu bisa mengungkapkan banyak hal. Ini karena mereka punya kekuatan super. Organ perasa di tubuhnya seperti mata, telinga, kaki atau cakar, dan rambutnya jauh lebih berkembang dibandingkan milik manusia. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan banyak informasi dari dunia luar. Hewan peliharaan bisa melihat dan mendengar sesuatu yang tidak bisa kamu lihat atau dengar. Mereka juga punya intuisi super, bisa memprediksi keadaan bahaya, dan terlebih lagi, membantu manusia yang mereka sayang. Tapi masalahnya, mereka tidak bisa berbicara bahasa manusia. Jadi, tingkah lakunya adalah cara paling utama untuk berkomunikasi. Ada satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku hewan, yaitu zoopsikologi.
Tentu saja, ini berbeda dari psikologi manusia. Pada dasarnya, ahli zoopsikologi hanya bisa mengobservasi tingkah laku hewan dan menarik kesimpulan. Tapi bagaimana kalau ahli zoopsikologi bisa berbicara dengan hewan peliharaanmu? Coba bayangkan, seekor kucing abu-abu datang ke ahli zoopsikologi untuk berkonsultasi. "Hai Simba, apa kabar? Silakan duduk di sofa." Kucing itu melompat ke meja. Tidak dokter, aku lebih nyaman di sini. Aku kan bisa memutuskan di mana aku mau duduk. Baiklah, coba beritahu apa masalah yang kamu miliki. Tidak ada kok, aku makan, tidur, bermain, dan berlari-lari di halaman. Kadang-kadang aku menjatuhkan barang, tapi aku nggak peduli. Aku nggak suka cuaca akhir-akhir ini, hujan terus. Aku jadi tidur melulu. Omong-omong Simba, apa kamu benar-benar merasakan perubahan cuaca? Kalau manusia, jelas tidak bisa merasakannya. Kadang-kadang sih, saat tekanan atmosfer turun atau naik, manusia mengalami sakit kepala. Tapi tanpa jendela atau perakiraan cuaca, kita tidak tahu cuaca hari itu akan seperti apa. Dokter, itu mah semudah kamu membalikan telapak tangan. Coba lihat kami deh. Kalau saat tidur, punggung kami mengarah ke perapian atau pemanas ruangan, berarti cuaca akan dingin sekali. Kalau ada badai petir mendekat, biasanya aku rusuh berlarian ke sana kemari di rumah. Tapi terkadang aku juga melakukannya kalau sedang iseng sih. Kalau aku melihat-lihat keluar jendela untuk waktu yang lama, tandanya akan turun hujan. Walau bisa jadi, aku cuma memelototi anjing tetangga saja. Aku benci dia. Wah, menarik. Apa kamu bisa merasakan sesuatu yang lebih parah? Gempa bumi atau bencana alam lainnya? Tentu saja, walau di sini jarang terjadi gempa, tapi aku pernah dengar satu cerita dari kakek buyutku yang berasal dari Italia. Tahun 1944, di sebuah kota kecil dekat Napoli, ada sepasang lansia yang hendak tidur. Kucing mereka, Toto, mulai bertingkah aneh. Toto berlarian ke sana kemari dengan gugup mencari tempat untuk bersembunyi. Dia bahkan menolak makan malam. Wah, Toto membangunkan si pemiliknya yang sedang terlelap di tempat tidurnya dengan menepuk-nepuk pipinya. Sang istri pun berkata pada suaminya kalau Toto berusaha memberi mereka peringatan. "Aku mohon, ayo kita pergi ke rumah saudariku." Mereka buru-buru berkemas dan pergi. Gunung Vesuvius meletus malam itu. Lavanya benar-benar menutupi kota. Sementara, pasangan lansia tadi dan kucing mereka berhasil mengungsi ke tempat yang aman. Wah, cerita yang luar biasa, Simba. Tapi aku tidak paham bagaimana Toto bisa merasakan bahaya. Biar ku jelaskan. Sebelum terjadi bencana alam, ada banyak perubahan terjadi di lingkungan sekitar bencana. Sebelum gempa, banyak sekali zat kimia yang dilepaskan oleh lapisan bumi. Zat kimia ini bersinggungan dengan udara dan membentuk ion listrik positif yang kemudian mengganti komposisi udara, air, dan tanah. Dan kami, para kucing, menangkap seluruh perubahan ini melalui indera kami. Jadi, hewan bisa mendeteksi bahkan perubahan terkecil sekalipun pada medan magnet dan medan listrik bumi. Tapi dok, apa manusia tidak bisa merasakan bencana alam seperti itu? Manusia di bawah alam sadarnya mungkin merasakan bahaya mendekat. Detak jantung kita jadi semakin cepat dan sistem syaraf kita mungkin gelisah. Tapi manusia lebih mengandalkan logika dan seringnya melupakan perasaan mereka. Manusia punya banyak alat yang bisa mendeteksi pergerakan kerak bumi. Tapi alat ini tidak menentukan waktu kejadian secara tepat. Sedangkan hewan mulai berperilaku aneh jauh sebelum terjadinya gempa bumi. Lebih dari 40 tahun yang lalu, di Tiongkok, ahli seismologi memprediksi gempa bumi kuat bisa saja terjadi kurang lebih setahun ke depan. Tapi tak seorang pun tahu secara pasti tanggalnya. Jadi mereka memutuskan untuk memperhatikan perilaku hewan-hewan. Dalam beberapa bulan, banyak orang mulai melaporkan perilaku hewan yang aneh. Anjing melolong, kucing bersembunyi dan kabur dari rumah, ayam dan bebek berterbangan ke atap rumah, bahkan ular terbangun dan keluar dari liangnya menuju hamparan salju. Para ilmuwan menyalakan alarm dan mengungsikan warga setempat ke tempat yang aman. Gempa bumi 7,3 skala Richter terjadi 8 jam kemudian. Sejak saat itu, para ilmuwan di Asia mulai mempelajari tingkah laku hewan dengan seksama. Mereka menemukan kalau ada bahaya mendekat, kucing mengeong keras-keras, bulu mereka berdiri, dan telinganya jadi datar. Seringkali juga mencoba keluar dari rumah bersama anak-anaknya. Anjing mendengking, menggonggong, bahkan menggigit. Itu sebabnya aku selalu menjauh dari anjing, dok. Bagaimana dengan ikan dan burung? Penduduk yang tinggal di zona bahaya seringkali memelihara burung kenari. Saat merasakan gempa mendekat, burung ini mulai berkicau ketakutan dan mengepakkan sayapnya.
Di Jepang, yang sering sekali terjadi gempa, banyak penduduk memelihara ikan mas koki. Ketika bahaya mendekat, ikan peliharaan mereka ini mulai gelisah. Manusia seringkali kurang perhatian. Tahu nggak, Dok? Terkadang aku memperhatikan benda cantik dalam waktu yang lama sekali. Dan pemilikku berpikir ada hantu di situ. Mereka cuma tidak paham kalau struktur mata kucing bisa menangkap benda terkecil sekalipun, seperti berkas cahaya atau titik debu. Tapi, di mata manusia, sepertinya kucing-kucing itu melihat area yang kosong. Kucing juga bisa melihat cahaya ultraviolet dan penglihatan kucing bisa berputar hingga 295 derajat. Dengan penglihatan ini, kucing bisa membantu manusia lebih dari sekali. Apa kamu pernah dengar cerita berikut ini? Di Malaysia, ada seorang wanita tua yang tinggal bersama kucingnya. Kucing ini bertingkah aneh sekali, terus-terusan memandang ke arah pemiliknya, lalu ke arah langit-langit. Wanita itu mengikuti pandangan si kucing dan melihat ada orang di atas sana. Bisa jadi pencuri yang berhasil mencapai loteng untuk menyusup masuk ke dalam rumah. Orang asing ini sadar kalau dia ketahuan dan segera kabur. Oh, ada lagi nih. Bertahun-tahun yang lalu, di Yugoslavia, ada seorang gadis pulang sekolah dan pergi ke taman dengan kucingnya. Saat sedang duduk santai memangku kucingnya, tak diduga kucingnya melompat ke meja dan bulunya berdiri. Lalu mulai mendesis kencang sekali. Gadis itu mengangkat kepalanya dan melihat ular menggantung di dahan pohon. Dalam satu lompatan, kucing itu berhasil menggigit ular tersebut dan menariknya turun dari pohon. Si kucing pun berhasil mengalahkan ularnya. Wow, kok manusia bisa nggak sadar ada ular ya? Karena di dunia modern, manusia kehilangan instingnya untuk bertahan hidup. Kami tidak perlu mencari makan atau bersembunyi dari hewan berbahaya. Kami terlalu sibuk dengan rutinitas serta aktivitas yang menguras pikiran dan logika. Ya, terkadang aku merasa ada sesuatu yang salah. Aku mendengar getaran bahkan di tubuh manusia. Kadang aku merasa, apa itu penyakit ya? Dan aku juga bisa mencium banyak hal loh. Tentu saja, karena indera penciuman kucing jauh lebih kuat dibandingkan milik manusia. Malah sebenarnya, kamu tidak mencium dengan hidungmu, tapi dengan organ Jacobson. Organ ini terletak di belakang gigi depanmu, di langit-langit mulut. Oh iya, indera penciuman kucing juga menyelamatkan manusia berkali-kali. Di Selandia Baru, ada kucing yang menyelamatkan seorang remaja. Dia ada di garasi suatu malam, menyalakan lilin, dan tertidur. Lilinnya pun menyebabkan kebakaran. Orang tua remaja ini sedang tidur dalam rumah dan tidak menyadari adanya asap. Kucing mereka Simba langsung bereaksi. Ia mengeong dan berlari ke sana kemari, memukul-mukul pintu garasi. Kedua orang tua bocah itu langsung menuju garasi dan memanggil pemadam kebakaran. Tak diragukan lagi, kucing memang luar biasa. Aku juga bisa mengenali orang jahat loh. Kalau aku mendesis, artinya aku tidak menyukainya. Mungkin saja ini intuisiku. Para ilmuwan juga tidak memahami sepenuhnya karena kami adalah salah satu hewan paling misterius di dunia. Dan tentu saja paling imut. Meow. Saat melihatmu duduk santai di sofa, kucingmu langsung mengeong dan melompat di dekatmu. Lidahnya mulai menjilati tanganmu yang berbau nanas. Tapi sebetulnya bukan cuma itu aja. Ia menjilatimu karena sedang membersihkan badanmu, sama seperti yang dilakukan pada anak-anaknya. Atau bisa juga karena ia sedang mengungkapkan rasa sayangnya. Mungkin juga anak bulmu sedang menandaimu sebagai propertinya. Biar kalau ada kucing lain yang mengendusmu, mereka akan tahu kamulah human miliknya. Kalau kucingmu mulai menjilati rambutmu saat kamu lagi tiduran, berarti ia sedang memandikanmu. Cara mandinya pun sama. Nah, kalau elusanmu dibalas dengan tatapan aneh, berarti kamu sudah mulai kebanyakan ngelus. Kucing juga menggigit saat kamu harus stop saat itu juga. Misalnya, saat kamu memotong kukunya. Kalau cara ini berhasil, ia akan pakai trik serupa tiap kali kukunya dipotong. Bukan cuma mengeong, kucing juga akan menggigitmu untuk curi-curi perhatian. Mungkin begitulah caranya untuk bermain denganmu. Tapi, kalau gigitannya kuat dan gak lepas-lepas, si Anabul sedang serius atau merasa terancam. Kalau gigitannya ini ditujukan pada mainan, sebaiknya segera singkirkan mainannya. Kalau cuma dibiarin, hal ini akan bikin dia makin stres. Saat merasa terusik atau berusaha mempertahankan diri, kucing akan mengeong dengan suara rendah dan menakutkan. Saat kamu mendengarnya, segera curahkan perhatianmu ya. Tapi kalau suaranya terdengar imut, berarti ia sedang menyapamu atau menyambut kepulanganmu.
Saat kamu lagi sibuk masak, si pus duduk di lantai sambil menatapmu tanpa ngedip. Padahal makanan di mangkoknya belum habis sama sekali. Kemungkinan ia minta tambah tuh. Atau bisa juga karena ia mau bilang I love you human. Coba amati matanya. Kalau kelopaknya setengah tertutup dan perlahan mengedip, artinya itu ciuman dengan mata. Kalau anabulmu melakukan ini, tandanya ia sangat mencintaimu. Kalau kucing mulai mengubur makanannya, kemungkinan ia enggak menyukainya dan menginginkan makanan lain. Dari sananya, kucing memang suka mencakar benda di dekatnya. Hal ini bertujuan untuk meregangkan tubuh serta melenturkan kaki dan cakarnya. Atau mungkin ia sedang mengklaim wilayah kekuasaannya dengan meninggalkan tanda dan baunya. Cakar kucing punya sejumlah lapisan. Dengan mencakar, kucing akan bisa melepas lapisan luarnya agar cakarnya tetap tajam. Flaming adalah istilah yang disematkan saat kucing menatap kita dengan mulut terbuka. Kemungkinan ia sedang mencium bau yang terlalu kompleks. Maka ia memakai langit-langit mulutnya untuk mencari tahu bau itu. Kamu pernah kan lagi duduk manis sambil baca buku, tiba-tiba si Anabul duduk di pangkuanmu? Kenyamanan yang ditimbulkan akan sama-sama kalian rasakan. Kucing lebih suka tidur dengan kondisi hangat, bukan nyaman. Saat ia tidur di dekatmu, kemungkinan tubuhmu sangat hangat. Atau bisa juga karena ia sangat percaya kamu akan menjaganya saat tubuhnya benar-benar tanpa pertahanan. Saat tidur di atasmu, Anabul sedang mencoba menjalin ikatan. Kucing biasa memijit dada induknya saat masih kecil untuk merangsang produksi susu. Nah, kalau kamu mendapat perlakuan kayak gini, artinya si Anabul merasa nyaman di dekatmu. Kemungkinan ia juga akan mendengkur. Saat berada di pangkuanmu, ia juga akan menggosokkan kepala dan wajahnya ke tubuhmu. Tandanya, ia sedang mengklaim kalau kamu human favoritnya. Sebagian kucing bahkan akan sedikit mengeluarkan liur saat mendengkur. Ini juga jadi pertanda kalau kucingmu menyayangimu. Tapi kok tiba-tiba kucingmu melompat dari pangkuanmu? Nah, kemungkinan ia sedang mengejar serangga yang baru dilihatnya, atau cuma lagi iseng-iseng bakar energi. Tenang aja, kebiasaan ini memang lebih sering dilakukan oleh anak kucing, bukan kucing besar. Saat masih kecil, kucing belum banyak bergerak. Nah, daripada rebahan terus, mending olahraga dengan lompat-lompat kan? Pus, main yuk! Yah, malah dicuekin. Tapi nggak perlu terlalu baper. Kebanyakan perilaku kucing terbentuk berdasarkan insting. Di alam liar, induk kucing cuma pakai komunikasi suara saat bahaya mengintai. Kalau semuanya aman, kucing akan tetap tenang. Ia nggak berkomunikasi seperti manusia saat memperlihatkan ketakutannya atau saat menunjukkan emosi. Anjing pun begitu. Saat merasa senang, ia akan melompat-lompat kegirangan. Meski begitu, kucing lebih sensitif. Ia akan mencarimu saat kedinginan. Ia juga haus perhatian. Ada kalanya si koceng nggak menghiraukanmu, tapi kamu jangan ikut-ikutan cuek ya. Anabulmu akan muncul di berbagai tempat agar kamu memperhatikannya. Saat kamu ngetik, tiba-tiba udah tiduran di atas keyboard aja tuh. Saat kamu asik baca buku, kepalanya langsung masuk melalui ketiakmu. Ia juga bisa berubah jadi super caper dengan tiduran di dekatmu sambil meregangkan badan. Kucingmu minta dipeluk tuh. Kalau telinganya mulai tegak, segera pergi dari situ ya. Tandanya ia sedang terusik dan merasa ketakutan. Selain itu, kucing juga bisa marah. Emosi ini ditunjukkan dengan menggertakkan gigi yang umumnya disebabkan oleh keinginannya yang nggak bisa ia dapatkan. Misalnya, saat lalat incarannya malah kabur. Kedua kucing ini saling berhadapan dengan gestur aneh. Yang di sebelah kanan, ekornya berdiri dan bergoyang-goyang. Lalu, ia menubruk kucing di sebelah kiri. Saat menampilkan gestur ini, kucing sedang fokus dan harap-harap cemas. Sama seperti nenek moyangnya ketika berburu mangsa. Tapi kalau kucing domestik berpose kayak gini, ia cuma mau bermain kok. Saat si Anabul mendekatimu dengan ekor tegak, artinya ia sedang senang. Biasanya cara jalannya nggak begini. Jadi coba tunjukkan perhatianmu ya. Kemungkinan ia senang berada di dekatmu. Kalau ekornya menggantung rendah, kemungkinan ia sedang takut. Kamu perlu bersikap lembut dan jangan sekali-sekali membuatnya kaget. Kalau kucingmu mulai menggigit sembarangan benda seperti tanaman, plastik, atau logam yang jelas-jelas nggak bisa dimakan, sebaiknya segera periksakan ke dokter. Tenang aja, biasanya kucingmu cuma penasaran aja kok. Saat kamu menaruh gelas di atas meja dapur, kucingmu langsung mendekat lalu mengawasi gelas itu lekat-lekat. Sesaat kemudian, piar! Gelasmu pecah berkeping-keping. Kucing punya insting penjelajah. Ia memakai kakinya untuk mengetes berbagai benda dan karakteristiknya. Kalau kamu sampai ketahuan lagi ngepoin gerak-geriknya, si kucing akan jadi caper. Kamu nggak akan punya privasi kalau punya kucing. Jelaslah, mau ke toilet aja, kamu dibuntuti.
Mungkin bagi kucing, kamar mandi udah ibarat kayak taman bermain ya. Di situ ada tisu, handuk, keset, dan mainan lain. Plus ada kamu juga, apalagi kalian akan ada di dalam toilet selama beberapa menit. Jadi, ia akan dapat perhatian penuhmu. Seringnya sih gitu. Nggak tahu juga sih, apa malah kamu juga ikut-ikutan mainan tisu? Ada juga kucing yang hobi rebahan di wastafel sambil minum tetesan air keran. Instingnya memberitahu, jangan sampai airnya menggenang. Di alam liar, kucing lebih suka minum air mengalir daripada air diam. Nah, kalau air keran rasanya lebih enak dan lebih segar. Kalau kamu lagi buka paket lalu membiarkan kardusnya tergeletak begitu saja, kucingmu pasti akan masuk ke situ. Ia memang suka memasukkan tubuhnya ke celah sempit agar merasa terlindungi, terutama saat tidur. Kardus juga bisa memantulkan panas tubuh, sehingga ia akan lebih nyaman rebahan di dalamnya. Ternyata perilaku ini nggak cuma dilakukan oleh kucing domestik. Kucing besar seperti singa dan cheetah juga suka memasukkan tubuhnya ke tempat sempit. Nah, sebetulnya semua kucing sama aja kok, ukurannya aja yang beda. Jadi setiap malam, tepat sebelum kamu mematikan TV dan tidur, anjingmu masuk ke ruang tengah. Dia rebahan di lantai dan kelihatannya, dia nonton TV. Tahun 2012, di Inggris, sebuah perusahaan yang memproduksi makanan anjing membuat iklan unik demi menarik perhatian anjing. Iklan itu menggunakan suara frekuensi tinggi khusus, manusia nggak bisa dengar, tapi anjing bisa mendengarnya dengan baik. Gagasannya sederhana, membuat anjing sangat terpikat oleh iklan itu sampai pemiliknya sadar. Dan mereka pun akan membeli makanan anjing yang diiklankan tadi. Secara teori, gagasan itu kelihatannya menjanjikan, tapi kenyataannya kebanyakan anjing tidak menunjukkan reaksi apapun. Artinya, iklan mungkin tidak bisa memanipulasi hewan peliharaan seperti yang bisa terjadi pada manusia. Tapi meski eksperimen ini gagal, anjing kelihatannya tetap tertarik menonton TV. Kamu mungkin sadar, anabulmu bereaksi pada hewan, benda bergerak, dan gambar lain yang muncul di layar. Mereka seolah-olah melihat hal yang sama seperti kamu. Jika membahas soal warna, TV dan kenyataan tidak ada bedanya bagi anjing. Mereka melihat dunia dalam warna kuning serta biru, dan mereka tidak bisa melihat warna hijau dan merah. Selain itu, penglihatan anjing juga buram. Anjing memproses apa yang terjadi di layar dengan cara yang berbeda denganmu. Saat kamu menonton sesuatu, otakmu butuh 16-20 frame video per detik untuk mendeteksi gerakan. Bagi anjing, angka ini harus lebih dari 70 frame per detik. Katakanlah, hewan peliharaanmu duduk di depan TV jadul. Dalam hal ini, yang dilihat anabulmu hanya seperti buku yang terbalik. Kalau TV-nya lebih modern, anjing kemungkinan lebih tertarik karena TV modern punya frame rate video yang lebih cepat. Sementara untuk kontennya, anjing bereaksi pada hal-hal yang juga menarik perhatian mereka di kenyataan. Entah itu mainan yang bisa bunyi, perintah, atau anjing lain yang menggonggong, menggeram, dan menyalak. Kalau layar TV nggak nunjukin hal-hal yang berhubungan dengan anjing, mereka mungkin nggak akan tertarik. Dalam eksperimen tahun 2017, anjing diberikan tontonan berbeda yang ditampilkan di 3 layar. Hewan-hewan itu tidak menunjukkan layar mana yang lebih mereka sukai, bahkan mereka tidak terlihat penasaran atau bersemangat menghabiskan waktu di depan TV. Mungkin karena anjing punya rentang perhatian yang pendek untuk TV, biasanya mereka hanya melihat layar beberapa detik sekali. Di sisi lain, anjing pemburu yang sangat tertarik dengan benda bergerak bisa lebih terpikat. Sedangkan anjing yang sebagian besar mengandalkan penciuman akan cepat bosan. Hewan peliharaan lain seperti kucing atau burung bayan juga tampak menikmati acara TV. Banyak pemilik burung bayan yakin burung peliharaan mereka suka menonton TV. Burung-burung itu bersemangat saat iklan tertentu muncul, mereka bahkan mulai mengepakkan sayap, menari, atau bersiul. Tapi apa sih yang mereka lihat di layar? Penglihatan burung bayan berbeda dengan penglihatanmu dalam beberapa hal. Pertama, matanya ada di samping kepala, bukan di depan. Itu membantu burung melihat area lebih luas dan melindungi diri dari musuh. Meskipun punya penglihatan lebih luas, burung bayan tidak terlalu baik dalam memahami kedalaman. Artinya, gambar di TV layar lebar terlihat jauh lebih datar bagi mereka daripada bagimu. Saat menonton TV, kamu melihat satu gambar konstan. Tapi bagi burung bayan, layarnya terus berkedip dengan cepat. Dan kerennya, burung-burung ini bisa melihat sinar ultraviolet loh. Tapi mata manusia nggak bisa mendeteksi sinar itu. Nah, kalau kucing gimana? Kucing adalah pemburu alami. Itu sebabnya mereka sering bereaksi pada gambar hewan pengerat dan burung. Dalam satu penelitian, lebih dari 100 kucing menonton TV selama 3 jam sehari.
Kucing-kucing itu dibagi menjadi 5 grup, masing-masing grup menonton acara berbeda dari rekaman manusia dan hewan bergerak sampai layar kosong. Waktu rata-rata yang dihabiskan kucing untuk menonton TV lebih dari 6%, acara yang paling populer adalah acara tentang hewan. Kalau kucingmu suka menatap layar sesekali, jangan biarkan dia sendirian di depan TV ya. Insting berburu anabulmu bisa jadi mengambil alih kesadarannya. Dan saat dia menerkam untuk menangkap burung yang terbang di layar, TV-mu bisa berakhir di lantai. Intinya, mungkin gak ada salahnya membatasi waktu nonton untuk hewan peliharaanmu. Tapi masalah menonton TV ini bikin aku bertanya-tanya, bagaimana berbagai makhluk melihat dunia di sekitar mereka ya? Mata ikan tidak begitu berbeda dari mata kita, tapi mata ikan ditutup selaput pelindung. Kalau enggak, ikan nggak akan bisa melihat jelas di bawah air. Seperti di mata manusia, di mata ikan ada sel batang untuk penglihatan hitam dan putih, serta sel kerucut untuk penglihatan berwarna. Beberapa spesies ikan, seperti ikan emas akuarium misalnya, juga bisa melihat ultraviolet. Mata ikan juga dirancang sedemikian rupa, sehingga semua yang ada di dekatnya terlihat lebih besar dari aslinya. Ternyata ular punya penglihatan yang buruk loh. Itu sebabnya mereka harus menjulurkan lidah untuk mengetahui keadaan di sekitar mereka. Sisi terangnya, ular bisa mendeteksi radiasi termal dengan sangat baik. Semua makhluk hidup mengeluarkan radiasi seperti ini, dan pada malam hari, kemampuan alami ini 10 kali lebih efektif daripada mesin penglihatan malam modern. Tapi pada siang hari, ular hanya bisa bereaksi terhadap gerakan. Tikus juga nggak punya penglihatan sempurna. Penglihatannya agak buram dengan persepsi kedalaman yang buruk. Hewan pengerat ini melihat warna seperti manusia yang buta warna merah hijau. Semua terlihat kebiru-biruan. Dan warna yang mereka lihat agak pudar. Selain itu, tikus menghubungkan penciumannya dengan apa yang mereka lihat pada saat itu. Mereka memahami lingkungan dengan bantuan kumis mereka dan juga lewat sentuhan. Moinggir! Sapi bisa melihat dunia dalam warna yang kurang terang daripada kebanyakan manusia. Hanya beberapa warna yang terlihat terang, yang lainnya pudar. Hewan ini juga tidak bisa melihat cukup jelas karena mereka tidak bisa memfokuskan mata secepat manusia. Selain itu, sapi butuh waktu lebih lama untuk memproses informasi visual. Mereka punya persepsi kedalaman yang buruk karena penglihatan vertikal mereka terbatas. Perbandingannya 60 derajat versus 140 derajat dengan manusia. Kamu mungkin pernah lihat sapi berhenti sebelum melewati bayangan karena mereka tidak bisa membedakan antara bayangan, selokan, atau lubang di jalan. Kuda bisa melihat hampir 360 derajat, tapi mereka punya 2 titik buta, 1 titik buta kecil tepat di depan hidung mereka, dan 1 lagi di belakang ekor. Kuda tidak bisa melihat warna seterang kita, keterbatasan warna membuat mereka kesulitan melihat beberapa benda. Mereka juga tidak bisa membedakan warna merah. Manusia bisa melihat lebih banyak warna daripada lebah, tapi lebah punya penglihatan warna yang lebih luas. Dasar kombinasi warna kita adalah biru, hijau, dan merah. Sementara lebah, biru, hijau, dan ultraviolet. Serangga ini tidak punya fotoreseptor khusus untuk melihat warna merah, tapi mereka bisa membedakan kuning, jingga, dan warna unik yang disebut ungu lebah. Ini adalah campuran warna kuning dan sinar ultraviolet. Lebah melihat warna 5 kali lebih cepat daripada manusia. Penglihatan warna mereka bukan hanya yang tercepat di dunia hewan, tapi juga membantu mereka menemukan strip landasan pacu yang tidak terlihat oleh manusia. Mata lalat tidak bergerak, tapi bentuknya yang bulat dan letaknya yang keluar dari kepala memberi lalat penglihatan hampir 360 derajat. Serangga ini rabun jauh dan tidak bisa fokus. Aku punya teman yang kayak gitu. Tapi, kira-kira apa yang paling keren dari cara mereka melihat dunia? Mata mereka membuat yang mereka lihat mirip mosaik, yakni ribuan gambar kecil yang menciptakan gambar utuh. Lalat sulit ditangkap bukan tanpa alasan loh. Meski punya penglihatan buruk, serangga ini pandai mengenali gerakan. Kemampuan ini membantu mereka kabur dalam sekejap. Dengan cara terbang ya, bukan lompat seperti kutu anjing. Jelas kan? Bagus. Lanjut, hiu melihat dunia dalam warna monokrom. Hewan ini tidak bisa melihat jauh, tapi hiu cuma butuh indera penglihatan begitu mereka mendekati mangsa. Dan dalam cahaya redup, hiu bisa melihat hampir 10 kali lebih baik darimu. Mata siput kebun tidak bisa fokus dan melihat warna, tapi hewan lambat ini bisa melihat makhluk hidup lain mendekat. Siput juga tahu cara berjalan ke tempat gelap dan aman, itu berkat kemampuan mereka menganalisis perbedaan dalam intensitas cahaya.
Kerang raksasa dewasa tidak bergerak, mereka menempelkan diri pada batu atau karang dan melihat dunia lewat ratusan mata kecil. Mata itu terletak di ujung tubuh mereka yang lembut. Kerang bisa membedakan 3 warna, tapi sayangnya mereka tidak bisa menggabungkan informasi yang mereka terima. Itu sebabnya penglihatan mereka terang dan penuh warna, tapi gambarnya tidak berbentuk. Tapi itu nggak masalah sih buat mereka, lagian kerang itu enak.